Nah, sesuai janji, kita lanjut lagi ke episode kedua. Buat yang belum nonton episode pertama, buruan nonton dulu ya biar ceritanya nyambung. Linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan kelanjutan kisah Bimo. Setelah hari yang melelahkan di sekolah, Bimo akhirnya tiba di rumah. Ia berjalan gontai menuju kamarnya, berharap bisa menenangkan diri dan menulis lagi di buku catatan kesayangannya. Tapi, begitu membuka pintu, matanya terbelalak, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kamarnya hancur berantakan, kertas-kertas berserakan di lantai, barang-barangnya dilempar begitu saja. Dan di tengah semua kekacauan itu, Raka, kakaknya, berdiri dengan senyum mengejek. Di tangannya, ada buku catatan Bimo. Bukan, itu bukan lagi sebuah buku, hanya sisa-sisa sobekan kertas yang sudah tak berbentuk. Halaman-halaman yang berisi curahan hati, impian, dan semua puisi Bimo. Kini hanyalah tumpukan sampah. Oh, lihat siapa yang pulang, si penyair cengeng. Ejek Raka sambil melempar sisa buku itu ke wajah Bimo. Tulisan sampah kayak gini enggak pantas ada di rumah ini. Bikin malu aja. Satu-satunya tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri. Satu-satunya pelariannya. Kini telah direnggut dan dihancurkan oleh kakaknya sendiri. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia jatuh terduduk di antara serpihan kertas impiannya. Merasa benar-benar kalah dan tak berdaya. Semua usaha dan keberanian yang ia kumpulkan seakan sia-sia. Tepat saat itu, Laras masuk ke kamar Bimo. Melihat kondisi Bimo dan kamarnya, ia langsung mengerti apa yang terjadi. Tanpa banyak bicara, Laras segera menghampiri Bimo, memeluknya erat. Bimo, aku di sini, bisiknya lembut. Di pelukan Laras, tangis Bimo pecah. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarahnya. Laras hanya bisa mengusap punggung Bimo, mencoba memberikan kekuatan. Walau ia tahu luka di hati Bimo sangat dalam. Setelah Bimo sedikit lebih tenang, Laras menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan di matanya. Bim, ada sesuatu yang harus aku sampaikan, ucap Laras pelan. Bimo menatap sahabatnya itu. Firasatnya mulai tidak enak. Aku harus pindah. Bim, ayahku dapat tugas kerja di luar negeri, dan aku harus ikut keluarga. Dunia Bimo yang baru saja hancur, kini terasa semakin gelap. Satu-satunya orang yang selalu mengerti dan mendukungnya juga akan pergi. Rasanya semesta benar-benar sedang bercanda dengannya. Kapan? Tanya Bimo dengan suara bergetar. Minggu depan, jawab Laras lirih. Bimo kembali terdiam. Kehilangan buku catatannya sudah cukup menyakitkan. Dan sekarang ia harus kehilangan sahabat terbaiknya. Melihat Bimo yang kembali terpuruk, Laras mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku catatan baru, dengan sampul biru laut yang menenangkan. Ini buat kamu, kata Laras sambil menyodorkan buku itu. Jangan biarkan siapapun, termasuk Raka, menghentikanmu untuk menulis. Jangan biarkan mereka membunuh impianmu. Kamu punya bakat yang luar biasa. Bim, teruslah menulis. Untuk dirimu sendiri, dan untukku. Laras menggenggam tangan Bimo. Janji sama aku, kamu gak akan menyerah. Bimo menatap buku baru di tangannya, lalu menatap mata Laras yang penuh harap. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Bimo mengangguk pelan. Ini bukan hanya sebuah buku, tapi sebuah janji. Janji untuk terus berjuang. Bimo udah kehilangan buku catatannya. Sekarang harus ditinggal Laras juga. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya sama Bimo? Coba kalian tebak lanjutannya di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget sama teori-teori kalian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.